teman-teman semua, balik lagi bersama kita Bro di Betul sekali. Betul, jadi pada video kali ini sebenarnya semoga kalian gak bosan sih ngeliat video Iya, karena udah ada beberapa video yang membahas hal yang sama. Jadi gini teman-teman, Betul. kita waktu itu udah pernah ngebahas Geoff Max pemakaian 1 tahun. Nah, Tetapi, gimana jadi jelasin? saat video di up ini nanti itu kurang lebih 4 bulan yang lalu. Iya, 4 bulan yang lalu, betul. Pemakaian Geoff Max Max. selama 1 tahun yang benar-benar pemakaian rutin. Nah, setelah itu tetap gue pakai rutin lagi. Ternyata Ternyata ada suatu kejadian yang di luar ekspektasi. betul sekali. Dan reminder ini Geoff Max Miri ya. Iya, Disclaimer ya, disclaimer Miri. Geoff Max Miri kan ya? Iya, Miri. Miri yang slip on teman-teman. Iya. Dan kalau kalian penasaran, check this out. Oke teman-teman, ini Yup. dia. Nih. Jadi sebenarnya ini seperti emergency video aja. Yap, betul sekali. Soalnya dengan gimana ya? Jadi kita nggak mau, kita lebih fokus lebih ke harga, Yap. rentan pemakaian, Yap. dan kualitas sama produk lokal. Iya, kualitas untuk dipakai daily use gitu. Betul sekali. Dan kenapa kita bikin video ini? Karena banyak orang beranggapan kalau Geoff Max ini tuh sepatu tahan banting. Katanya waktu itu yang ada pernah di komen kita kan, udah pakai 2 tahun apa lebih, aman-aman aja. Tapi ada juga ya yang Iya. komen belum setahun Udah rusak. udah rusak. Iya. Nah, kalau temen gua, ini case-nya beda ini. Jadi Coba mungkin ceritain, Di. mungkin kualat kali ya. Oke. Habis gue jawab komen itu, Iya. nggak lama pas gue lagi jalan, gue pakai buat ngantor, tiba-tiba, lu Go, ini sudah copot. Itu teman-temannya. Ini dia copot teman-teman. Sole-nya ya, midsole ya teman-teman. Dan biasanya ya kalau pengalaman gue dengan sepatu model kayak gini itu biasanya memang sih akan copot kayak gini, cuman nggak langsung copot yang Iya. Iya kayak Even- copot-copot inilah kayak di apa sih Lem-lemannya. Ya, lem-lemannya. lem-lemannya lepas di pas. Ya nggak Tepuan- sampai yang tepuan langsung kaki. kebuka gitu loh. Ah. Ini kan kalau Ini langsung lu kan. kebuka. Nah, Di, coba ceritain ini kenapa ini bisa copot separah ini, Di. Ya nggak tahu ya. Oh, lu nggak? Mas gue lu nggak Nggak jatuh pelan-pelan, atau nggak, apa nggak, gitu. nggak ada. Ini emang daily use yang kayak ibaratnya kayak lu pakai Converse yang Sepatu perang lah gitu. ya kan kayak Converse atau Vans, pasti deh kalian ininya ada yang copot-copot lah ya. Ya, fans apa lagi Nah, ya kan? Vans, ya kan ya biasanya yang pas ditekukan kaki depan sini di bagian tuh apa setelah jari kalian itu tuh Ini loh belakangnya ibu jari gitu loh. itu tuh kan pasti suka kekoek karena kalian jalannya itu kan ya karena ini jalan Ya, ini tumpuan lah, tumpuan jalannya atau jinjit dan sebagainya. Cuman ternyata di sininya aman, di belakangnya. Tapi gue gimana ya dia? Gue tuh rada soalnya gini kan kalau Geoff Max ini terkenal dengan brand yang kuat yang sering dipakai oleh skateboard gitu ya. Yes. Skateboard. Ini masalahnya lu nggak jatuh, lu pakai daily use, pakainya juga nggak rokes-rokes banget kan, cuma ke kantor sama rumah tapi kualat kayaknya. Sama di sininya juga udah copot teman-teman. Oh, lu di situ juga. Di midsole. Jadi yang bagian putih ini udah mulai mengelupas karetnya. Cuman anehnya tidak di semua part Ya. yang seragam. Ya kalau semua part seragam itu benar-benar tidak bisa dipakai lagi. Tapi kalau untuk bagian yang kiri teman-teman, ini bener-bener so far aman. Kecuali yang udah pernah kita bahas ya teman-teman di innernya emang ini udah apa sih namanya kekoek gini. Udah terkikis udah karena terkikis. pemakaian. Tapi kalau kita coba bahas yang seperti yang gue bilang tadi teman-teman. Kalau misalnya beli sepatu lokal dengan range harga di 300.000, Under 200.000 deh kayak gini. iya deh, Iya deh, maksimal 200 atau 300 Iya, ribu oke. lah ibaratnya. Ini kan Ekspektasi harganya lu. 175 ya. Oke. Kalian boleh kasih komen di bawah juga ekspektasi kalian. Nah, seperti gue mau nanya dulu nih, Via. Oke. Ekspektasi lo ya, Oke. dengan harga segitu itu bisa dipakai tahan berapa lama? Dan soalnya gini, kita juga sempat bikin video fans yang sampai 5 tahun. 5 tahun pemakaian. Masih bandel banget. Apalagi punya gua tuh, masih gua pakai sampai sekarang, teman-teman. Ibaratnya kalau mobil tuh sampai ganti plat gitu. Iya, benar. Udah beberapa tahun tuh mesinnya masih kuat banget gitu. Oke, betul. Oke, kalau ekspektasi gue dia untuk harga range-nya mentok 200.000 ya. Atau 300 Oke, ribu ya. untuk dipakai daily use ya, ekspektasi gue tuh sebenarnya ya teman-teman gue sebenarnya pernah juga punya sepatu yang di bawah under 200.000. Gak nyampe setahun, itu sepatu udah walau alam tuh udah jelek banget itu sepatunya. Tapi kalau ekspektasi sih Mereknya apa? Gue lupa lokal juga pokoknya. Tapi nggak terlalu apa sih namanya, nggak terlalu mencolok lah mereknya. Tapi ini enggak, maksud gue gini ya. Apa? Brandnya sekarang masih ada apa enggak? Nanti gua pop up ya kalau gue masih inget nih teman-teman ya. Nah ini dia. Kalau misalkan nggak ada, udah meme kayak biasa. Meme troll aja. Iya. Tapi kalau ekspektasi gue ya, kalau misalkan kayak untuk Geoff Max ya, yang udah terkenal, udah dipakai sama skateboard gitu-gitu ya, maksud gue, ini kan brandnya katanya kan sepatu bandel gitu ya, sepatu tahan banting. Dari reputasi brandnya juga udah oke lah. Oke. Nah kalau ekspektasi gue untuk Geoff Max sendiri, ini sih di setahun lebihan sih, karena dengan branding dia sih. Cuma setahun lebih. Iya. Karena kalau menurut gue tuh gini ya, untuk harga segitu, ya namanya sneakers ya. Sneakers itu
kalau bisa jangan setahun sekali beli Ya kan ekspektasi. tapi ekspektasi ya kan. Kalau emang lebih bagus kan emang kuat kan berarti ya udah berarti di luar ekspektasi kita gitu. Tapi lu buktinya berapa tahun? Setahun 4 bulan. Enggak sampai 2 tahun kan? Sampai 2 tahun. Kan? Ya gue agak kecewa sih sebenarnya karena gini, yang membedakan sepatu mahal atau murahnya itu gue melihat dari sisi kualitasnya. Ya, build quality. Build quality sama bahannya, dari kayak bahannya dari apa, teknologi yang dipakai. Jadi kayak gue merasa kayak sama ininya apa, kekhususannya sama ya ini value brandnya itu. Iya benar. Nah kalau dari Geoff Max oke lah, dia kasih harga yang fair menurut gue. Iya. Dengan harga 75.000 ya dia. Ya kalau diskon. Kalau nggak diskon kan kalau nggak salah 200 atau 300 ribuan gue lupa. Ya pokoknya ntar kita pop up nih Ya. teman-teman ya. Tapi kan nih yang Miri ini kan kalau nggak salah suka sold out kan. Dia cepat Miri ini. Iya betul. Ya emang gua akui teman-teman, lini sepatu slip on yang nggak kacang-kacangan ya ini Geoff Max itu. Cuman kalau gue sandingin sama fans nanti, tapi kalian ngomongnya fans kan harganya 2 kali lebih lipat. Tapi kan 2 kali 3 kali malah. 3 kali lipat. 3 kali lipat gitu kan. Apalagi ya slip on checkerboard gitu kan udah 800 600 ya gitulah. Cuman ya dengan gua harapan gue sih harusnya bisa menyetarai fans gitu, supaya bener-bener Geoff Max ini ngasih nih produk lokal tuh ya lu nggak perlu beli fans kok. Gila, lu dengan harga 175.000 lu udah bisa bergaya sesuai dengan apa sih yang kayak fans gitu loh. Gitu loh. Jadi build quality-nya juga nggak kacang gitu loh. Tapi menurut gue nih dia, kalau untuk dari Geoff Max itu sebenarnya kalau dari build quality terus midsole-nya, outsole-nya udah bagus banget. Betul. Mungkin ini gara-gara perkara lemnya dia dipakai doang, nggak sekuat brand lain gitu loh. Ngerti gak sih gue? Nah, cuman masalahnya nih mengkhawatirkan ya. Ya iya sih ini sampai astaga tuh. Itu bersih dia. Tuh jahitan tuh juga kelihatan. Nanti kita di kamera nanti gue rekam aja pakai pop up gitu teman-teman. Nanti itu agak susah sih gue melihatnya. Ya memprihatinkan lah. Soalnya ya itu gue ya mungkin ini nggak gue paksa loh ya. Ini nggak gue paksa loh. Ngerti, tapi memang ini udah copot dengan sendirinya gitu loh. Iya sih. Dan masalah ini copotnya tuh bukan di bagian yang tumit sih yang di sini gitu, dia masih di samping gitu. Yang orang tuh jarang gitu loh. Ya kalau dipakai pun tuh ini teman-teman ya nggak kelihatan sih, tapi ya kelihatan ini aja sih. Di hati lo kayak aduh gimana ya kan. Apalagi di bawahnya juga ini kan lo ini kan. Tapi untuk so far teman-teman ya, untuk yang sebelah kiri ini so far sih aman-aman aja. Even yang kiri sama kanan si emboss logonya ini juga masih aman-aman ya kan. Ada kan beberapa brand tuh yang kalau dipakai udah beberapa bulan tuh udah hilang gitu loh. Ini masih ada nih kan. Ya walaupun memang untuk dari kesan pertama waktu gue buka pun gue pikir nih emboss logonya bakal cepet hilang gitu. Ya, kita juga bilang di video gitu. Nah, ternyata enggak juga gitu. Bagus kok ini bagus. Tapi untuk ngasih worth it dipakai, menurut gue masih worth it aja sih dipakai. Ini masih bisa dipakai. Enggak, masih bisa dibersihin. Bersihin lagi. Apa namanya? Benerin ya. Masih bisa dilem lagi. Di reglue. Cuman males gitu loh. Iya betul. Betul sih, itu dia PR ya. Soalnya ya kita bikin video ini ya menjawab komen-komen yang ada di video sebelumnya. Ya soalnya kan orang-orang pada bilang, wah ini mau sepatu tahan banting, sama sepatu bandel. Terus ya ada yang komen apanya bang, gue baru beli 6 bulan gini-gini. Ternyata sama. Terus, iya. Mungkin ya beda beberapa bulan aja. Iya beda aja beberapa bulan. Ya daripada kita acuh ya kan, kita harus bikin aja video aja. Memberitahukan yang sebenarnya. Ya betul sekali. Tapi memang sih yang bisa gue bilang itu dari produk lokal itu yang kalau kita beli online terutama karena ya susah kita mau beli offline atau datang ke tempat fitting itu fasilitas yang kita maksudnya untuk datang sendiri kita datang itu ya susah gitu. Susah bro. Karena banyak kan ya di marketplace online yang basically kita nggak tahu nih nanti bakal dapat produknya yang bakal bener-bener oke, kisinya oke atau tidak. Soalnya kita kan nggak megang dulu kan produknya. Karena kita punya pengalaman, gue sih sebenarnya yang ternyata saat kita review, kita pakai sekali store-nya nge-DM kita. Ternyata itu barang harusnya tidak lolos QC. Reject ya. Bukan reject. Tidak lolos QC. Harusnya tidak lolos QC tapi bisa lolos. Gitu. Sebenarnya itulah catatan-catatan dari kita untuk produk-produk lokal supaya gimana sih kalau lu berani kasih harga murah ya tunjukin gitu loh kalau memang kualitas kalian
bisa bersaing sama produk-produk yang di luar lah gitu, internasional gitu. Ya udah internasional dan mass product gitu. Atau nggak usah di luar dulu yang sesama lokal lu aja deh gitu loh. Karena saingannya kalau dari harga bersaing. Menurut gue tuh lokal tuh sekarang udah persaingan ketat banget loh, Di. Iya, betul. Dari segi harga, dari segi desain, dari segi apa sih ergonomi dan lain sebagainya tuh udah bener-bener gimana ya? Ketat loh gitu loh. Betul, terutama di lini sepatu kulit. Mungkin nanti akan kita bahas di next konten selanjutnya. Karena ya gue menemukan beberapa fakta unik aja sih sama produk-produk lokal yang terutama di sepatu kulit gitu. Cuman balik lagi ke konten sesuai judul atau gimana nantinya ekspektasi bakal berapa lama nih kalau kalian beli produk lokal dengan harga di range 200 sampai 300 ribuan. Komennya di bawah ya. Nah, kalian bisa komen di bawah. Tapi menurut gue sih setidaknya 2 tahun itu masih bisa bandel. Oh, lo masih 2 tahun ya? Masih 2 tahun. Kalau cuma setahun itu menurutku nggak kerasa loh pakai setahun. Iya, setahun tuh nggak kerasa. Betul. Tapi kan mengingat harganya 175. Tapi kan gue pernah bilang juga, oh kayaknya ini 175.000 ini kayaknya nih emang bener-bener kuat gitu loh. Iya. Ternyata ya kuat sih setahun lebih. Setahun tapi masih bisa dipakai. Iya, tapi kan mengganggu dikit aja. Gitu loh, teman-teman. Oke. Kalau menurut gue sih itu aja sih pembahasan dulu gue. Jadi ekspektasi VR dengan harga sepatu 200-300 ribu ya setidaknya bisa dipakai sampai 1 tahun. Tapi menurutku harusnya untuk sepatu yang terlihat sepertinya ini nih, maksud gue sepatu dengan yang bisa dipakai kemana aja dan kapan aja gitu ya. Untuk casual use ya harusnya nggak cuma setahun lah, seenggaknya orang fans aja bisa 5 tahun lebih loh. Lebih malah. Nah itu loh maksud gua. Ya dengan tipe yang sama, bentuk yang sama ya seenggaknya ya kalau ya bolehlah kalian protes atau gimana ya, karena fans tuh jauh lebih mahal. Iya ngerti sih, gue juga ngerti gitu. Tapi kalau dari segi gimana ya, dari segi quality sebenarnya nggak jauh beda gitu loh. Ya ngerti. Cuman ya akhirnya ya yang membedakan adalah finishing touch-nya dari produk lokal itu sendiri gitu. Ya, mungkin itu aja sih pembahasan dari kita. Kalau memang kalian punya argumen-argumen lainnya, silahkan komen di bawah aja, ntar kita balas juga tuh. Betul. Insya Allah kita balas. Pasti dibalas, tenang aja. Karena kita gabut. Iya, betul sih teman-teman. So itu aja pembahasan dari kita. Kalau memang kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @fiskesbrother. Gua Fir sini. Gua di sini. We see you on next video. Bye teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yap, betul sekali.